Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Jumpa kembali dengan program Live Report on the Spot. Dan pada hari ini edisi Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Bersama saya, jurnalis Tribun Timur Arifudin Usman. Tribuners, pada edisi hari ini, dua rekan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Nrekang, Abdul Aziz, Wais, ya, bersama dengan jurnalis Tribun Timur, Ivan Ismar dari Kabupaten Luhut Timur akan melaporkan perkembangan updating dari daerah masing-masing. Dan untuk pertama, kita sudah terhubung dengan rekan Wais dari Kabupaten Nrekang. Assalamualaikum, Wais. Waalaikumsalam, Bang Usman. Oke, Tribuners, rekan Wais akan melaporkan terkait penemuan atau penangkapan seorang warga Kabupaten Nrekang yang menanam tanaman ganja di pekarangan rumahnya, ya, dan makanya diamankan oleh pihak kepolisian resort daerah Nrekang. Untuk lebih jelasnya laporannya kita ke rekan Wais. Silahkan rekan Wais. Ya, terima kasih Bang Arif. Ya, siang Tribuners, siang hari ini saya melaporkan langsung dari Kabupaten Nrekang terkait adanya penangkapan seorang pemuda yang berinisial SS berusia 25 tahun. Ini ditangkap atau dibekuk oleh Satres Narkoba Polres Nrekang karena menanam ganja di pekarangan rumahnya dengan keperluan untuk dikonsumsi sendiri. Dengan hal tersebut, ganja tersebut telah ditanam selama 3 bulan dan ini sudah mulai tumbuh dan mulai dipetik daunnya oleh si pelaku. Kejahatan pelaku sendiri akhirnya terbongkar setelah adanya laporan dari masyarakat yang mengadu ke pihak Satres Narkoba Polres Nrekang. Kemudian Satres Polres Narkoba Polres Nrekang melakukan pengecekan ke lokasi dan akhirnya betul menemukan adanya barang bukti ganja tersebut yang ditanam dalam sebuah wadah pot bunga, dan ini tinggi dari pohon ganja tersebut sekitar 30 sampai 40 cm. Dan untuk lebih lengkapnya, ini ada kutipan wawancara kami dengan Kapolres Nrekang AKBP Dr. Andi Sinjaya. Polres Nrekang, khususnya Satres Narkoba Polres Nrekang, menyampaikan hasil ungkap dugaan peredaran ataupun penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang mana kami temukan di Kecamatan Masale, di salah satu kampung atau dusun di sana. Itu pada tanggal 15 Agustus 2021 kami temukan seseorang yang bernama Samsir, umur 25 tahun, pekerjaan petani atau pekebun. Pada saat itu kami temukan ada dalam kantongnya yang bawa yaitu sebuah paket daun kering yang diduga narkotika golongan ganja dalam kemasan saset plastik warna bening. Ini saat ini sudah kami periksakan untuk dilakukan forensik untuk diuji. Ya. Ini. Dan ketika kami telusuri pada saat dilakukan penangkapan, daun ini berasal dari ganja yang diduga ganja kering ini berasal dari tanaman yang ada ditanam oleh yang bersangkutan di rumahnya. Inilah wujud tanamannya. Tanaman ini yang menurut keterangan dari yang bersangkutan menyatakan dia telah memanen atau mengambil daunnya dalam bentuk sebanyak 3 kali. Dan ini sudah ditanam, yang bersangkutan mendapatkan ini dari dalam bentuk biji ataupun biji ganja. Ya, sehingga pada saat itu akhirnya ditanam oleh yang bersangkutan
dan kurang lebih 3 bulan hingga tumbuh dan akhirnya bisa diambil daunnya dan dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Akhirnya dengan dugaan itu pihak penyidik melakukan penyitaan dan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 15 Agustus, dan saat ini yang bersangkutan kami lakukan penanganan dan penahanan, dan juga saat ini yang bersangkutan kita terapkan dengan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kami dari pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar jika menemukan adanya penyalahgunaan ataupun juga pemanfaatan sebagaimana yang kita temukan saat ini, mohon agar melaporkan kepada pihak kepolisian agar kami juga dapat melakukan tindakan dan utamanya pencegahan agar peredaran narkotika yang seperti ini tidak berbahaya jika di wilayah kita ini yang mayoritas ada banyak lahan-lahan pertanian, perkebunan. Jika hal ini sampai dilakukan oleh oknum-oknum orang tertentu, ini menjadi suatu hal yang cukup mengkhawatirkan. Maka itu dengan adanya temuan ini, kami berharap agar masyarakat jeli dan paham, dan jika mengetahui agar segera melaporkan kepada pihak polisi sehingga kami bisa. Setelah tadi ketika wawancara kami dengan Kapolres Angkrekang AKBP Dr. Andi ya, kembali ke studio. Baik, rekan Wais, dari penemuan ini mungkin ada hal yang menarik. Dari mana kira-kira pemuda 25 tahun itu mendapatkan bibitnya ini, Bro Wais, sehingga dia berani-berani dan untuk menanamnya sendiri di Angkrekang? Iya. Jadi dari hasil interogasi pihak kepolisian terhadap pelaku, ini informasinya bahwa pelaku ini mendapatkan bibit tersebut dari kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Tanah Toraja. Ada salah seorang rekannya di sana yang memberikan bibit tersebut. Sebenarnya jumlah bibit yang ditanam katanya ada 10 bibit, tapi yang tumbuh itu hanya 1 bibit yang bisa menghasilkan buah, dan ini sementara dikonsumsi oleh pelaku. Seperti itu. Baik, rekan Wais. Terus kemudian tadi diinformasikan juga oleh Kapolres terkait dengan penemuan ini, kemudian katanya dikonsumsi pribadi dan sudah berapa 3 kali panen ya? Dan kalau 3 kali panen konsumsi pribadi luar biasa itu, atau mungkin dikemas dan dijual-jual juga. Ya, dari informasi awal, dari interogasi awal pihak kepolisian terhadap pelaku, informasinya pelaku ini sudah memanennya sebanyak 3 kali untuk 1 pohon ganja yang telah dia tanam. Ini sudah 3 kali selama berumur 3 bulan itu sudah 3 kali dipanen, dan ini baru dipanen selama 1 bulan terakhir. Jadi informasi awalnya bahwa apakah ganja tersebut juga selain dikonsumsi pribadi apakah dijual, berdasarkan interogasi awal pelaku hanya mengatakan bahwa ini dikonsumsi pribadi sebagai obat tidur katanya. Jadi difungsikan sebagai untuk obat tidur ketika si pelaku hendak tidur. Namun terkait apakah ada kemungkinan pelaku menjual juga ganja yang ditanamnya itu, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dan investigasi lebih lanjut terhadap pelaku. Baik, rekan Wais. Hal yang menarik juga terkait dengan penemuan tanaman ganja yang ditanam oleh seorang pemuda ini adalah informasi dari mana pihak kepolisian mendapatkan ini, Pak, fakta kalau ada ganja yang ditanam di Kabupaten Angkrekang. Iya, jadi informasi awalnya sebenarnya informasi dari masyarakat setempat yang curiga dengan adanya pohon yang ditanam atau di dalam sebuah pot
Dan ini terlihat bukan tidak seperti bunga pada umumnya. Jadi warga curiga bahwa adanya itu adalah salah satu pohon ganja sehingga melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga tim Satres Narkoba Polres Nrekang melakukan pengecekan ke lokasi dan betul ditemukan bahwa pohon tersebut adalah pohon ganja yang ditanam oleh pelaku. Baik. Dari video yang dikirimkan oleh Wais, tampak juga di situ pohonnya sepertinya sudah tidak berdaun lagi nih Bro Wais, sudah diambil semua ya, petik semua mungkin. Iya, jadi dari pada saat press release tadi, pada saat Polres Nrekang menampilkan pelaku dan juga barang bukti, ini pohon yang ganja tersebut memang sudah habis daunnya, sudah dipetik oleh pelaku. Dan itu adalah panen terakhirnya katanya dalam beberapa pekan terakhir, itu melakukan panen terhadap pohon yang ditanam tersebut, kemudian dia tumbuk dan dikemas dalam kemasan plastik bening, dan itu ketika diperoleh, ditimbang oleh tim dari Satres Narkoba Polres Nrekang, karena ini belum sempat digunakan, hanya dikemas saja, ini beratnya 10,96 gram. Jadi berat dari daun ganja yang telah dipanen tersebut. Seperti itu. Oke, baik rekan Wais, mudah-mudahan pihak kepolisian bisa mengembangkan dan bisa menelusuri asal-muasalnya, termasuk tadi sudah jelaskan dari daerah tetangga, ya mungkin bisa telusuri, jangan sampai juga di kabupaten tetangga tempat bibit diperoleh juga ditemukan hal seperti itu. Oke rekan Wais, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Iya, terima kasih Ibu. Tribuners, demikian tadi laporan rekan Abdul Aziz dari Kabupaten Nrekang tentang penemuan tanaman ganja yang ditanam oleh seorang pemuda berusia 25 tahun. Sebelum kita bergabung dengan rekan Ivan Ismar, kita jeda setelah pariwara berikut ini.
Tribuners, kembali lagi dengan program Live Report on Spot bersama saya Arifin Usman, jurnalis Tribun Timur. Dan pada laporannya kedua, kita sudah tersambung dengan rekan Ivan Ismar di Kabupaten Luwu Timur. Assalamualaikum, rekan Ivan. Waalaikumsalam, Bung Arif. Oke, rekan Ivan akan melaporkan terkait dengan penerapan PPKM level 4 di Kabupaten Luwu Timur yang saat ini sudah semakin menanjak terkait dengan perkembangan pandemi COVID-19. Untuk lebih lengkapnya laporannya kita dengarkan langsung dari rekan Ivan. Silakan rekan Ivan. Baik, saat ini Kabupaten Luwu Timur tengah memberlakukan PPKM level 4 merujuk pada tingginya kasus penambahan positif setiap harinya. Bukan hanya angka positif, namun sepekan terakhir angka pasien COVID yang meninggal juga terus bertambah. Untuk informasi saat ini jumlah kasus COVID di Kabupaten Luwu Timur sudah mencapai 5.958, sedangkan untuk pasien yang sembuh sudah 5.334, di mana pasien COVID yang meninggal sampai hari ini sudah 131 orang. Nah, pemberlakuan PPKM level 4 di Kabupaten Luwu Timur sendiri itu merujuk pada instruksi Mendagri nomor 31 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 4 coronavirus di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Dan juga dikuatkan oleh surat edaran Bupati Luwu Timur tentang PPKM level 4 ini, Bang Arif. Oke, rekan Irfan, terkait dengan penerapan PPKM level 4 ini ya, sudah level keempat, artinya jumlah pandemi COVID di Luwu Timur ini termasuk tinggi ya di Sulawesi Selatan. Baik. Untuk kemudian apa yang dilakukan langkah-langkah dengan PPKM ini, pihak pemerintah terkait, terutama pemerintah Kabupaten Luwu Timur, mungkin dengan Dinas Kesehatan, dengan Satpol PP, apa kemudian yang dilakukan? Rekan Irfan? Apa yang dilakukan terkait dengan penerapan PPKM ini? Hal-hal yang dilakukan taktis teknisnya seperti apa? Baik, PPKM level 4 di Luwu Timur ini dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 23 Agustus. Nah, untuk menjelaskan lebih rinci terkait apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Timur di PPKM level 4 ini, baik saya sudah bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Indra Fauzi, untuk menjelaskan terkait apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saat ini, Bang Arif. Siap. Assalamualaikum, Pak Indra Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Ya, Bang Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar Bapak Indra selalu sehat di tengah pandemi di Kabupaten Luwu Timur yang lagi melonjak. Oke, baik Pak. Pak Indra, terkait dengan penerapan PPKM di ya, siap. Terkait dengan penerapan PPKM level 4 di Kabupaten Luwu Timur, saat ini langkah-langkah apa saja yang tengah dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terutama mungkin penerapannya dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pak Indra, silahkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin. Ya, silahkan. Kami Pak di Indra. Luwu Timur pasca terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 31 tahun 2021 tentang PPKM level 4. Artinya kalau level 4 itu kan sudah sama dengan darurat ya. Iya. Itu kita bersama dengan Kota Makassar pada tanggal 10 kemarin ketika pertama kali terbit Mendagri 32, yang mana saat ini mungkin juga akan bertambah daerah lain di Sulawesi Selatan. Kita melaksanakan tindak lanjut daripada instruksi tersebut dengan menerbitkan surat edaran Bupati Luwu Timur nomor 440/0251 Bupati tentang PPKM level 4 dalam upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur. Apa yang kami lakukan, strategi apa yang kami lakukan, itu semua telah tertuang dalam surat edaran tersebut yang sifatnya lebih teknis lagi.
sebagai penjabaran daripada instruksi Mendagri untuk pembatasan aktivitas sosial masyarakatan dan juga perekonomian. Memang kita terus terang dilematis ya untuk melihat kondisi masyarakat kita saat ini, tapi itu mungkin adalah langkah yang paling tepat untuk bisa meredam lonjakan kasus harian, di mana untuk Luwu Timur sendiri untuk saat ini setiap hari ada saja yang selain yang positif ada juga yang meninggal dunia karena sudah mengalami gejala yang cukup berat ya, sehingga aktivitas tenaga kesehatan kita kebanyakan itu dimaksimalkan untuk bisa mengendalikan pasien-pasien yang sudah mengalami gejala-gejala yang sudah berat itu di rumah sakit. Nah, ini juga akan menekan angka bor, tingginya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit kita karena banyaknya pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tagaligo, Kabupaten Luwu Timur. Kami dalam pelaksanaannya ini tentu bekerja sama dengan semua pihak, terutama dalam penegakan disiplin, kita bekerja sama dengan kepolisian, dengan TNI, dan untuk penegakan 5M-nya. Ya, 5M-nya, kemudian untuk Satgas COVID yang bagian 3T, yakni testing, tracking, dan treatment itu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan jajarannya. Kita juga bekerja sama dengan TNI dan kepolisian. Saya perlu sampaikan bahwa kita juga tidak putus melaksanakan atau kita gencar melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Luwu Timur. Untuk vaksinasi tahap pertama, kedua, dan sudah masuk ke tahap ketiga untuk nakes, di mana dari total target 222.937, itu vaksinasi per tahap 1, itu sudah tercapai 44.991 sasaran atau 20%. Kemudian vaksinasi tahap keduanya sebesar 32.325 sasaran atau sebanyak 14%. Dan vaksinasi tahap 3 ini khusus untuk memberikan kekuatan kekebalan kepada nakes kita ya, dengan memberikan booster ketiga itu baru tercapai 0,4% dan atau sebanyak 972 orang tenaga kesehatan kita yang di garda terdepan. Tapi ini akan terus dilakukan, ditingkatkan sehingga nantinya insya Allah bisa sebagian besar masyarakat Luwu Timur sudah dilayani dengan vaksinasi. Demikian untuk sementara. Baik, Pak Indra, tadi ada juga kutipan atau statement menarik dari Pak Indra terkait dengan dalam penegakan PPKM level 4 di Luwu Timur ini ada dilema. Mungkin dilema seperti apa yang Pak Indra maksudkan dengan penegakan yang PPKM level 4 ini? Iya, ya karena kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat kita itu bukan cuma masyarakat yang tinggal di rumah saja ya. Masyarakat kita banyak yang beraktivitas sehari-harinya itu di luar rumah, seperti para pedagang yang setiap harinya berjualan di pasar, itu tidak mungkin tidak meninggalkan rumah. Nah, sementara strategi yang paling tepat sebenarnya untuk bisa menekan laju perkembangan COVID ini adalah bagaimana membuat orang berlama-lama dalam rumah ini. Betul. Jadi ini yang persoalannya. Berlama-lama dalam rumah, tidak ketemu orang lain atau tidak ketemu kontak, ya, menjaga jarak atau istilahnya 5M tadi. Namun apapun itu saya katakan tadi bahwa karena ini upaya yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk masyarakat kita. Jadi mau tidak mau melalui sosialisasi, melalui himbauan-himbauan yang tidak putus-putusnya kita sampaikan bahwa keluar rumah harus menggunakan masker, kemudian untuk ketemu dengan orang lain atau siapapun itu juga kita harus menjaga jarak, hindari kita kontak erat dan lain sebagainya, itu kita harus juga terus lakukan. Alhamdulillah untuk saat ini kita belum pernah menerapkan peraturan bupati yang mana memberikan efek jerah itu bisa kita lakukan upaya-upaya paksa. Kita belum lakukan itu, ya, dengan memberikan sanksi-sanksi administrasi berupa denda-denda kepada masyarakat. Walaupun kita sudah punya payung hukumnya, namun hingga saat ini itu belum kita lakukan. Mudah-mudahan dengan upaya pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif ini bisa menekan laju pertumbuhan angka terkonfirmasi, apalagi yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini.
Namun tidak tertutup kemungkinan kalau memang itu tidak bisa kita kendalikan, maka upaya-upaya yang seperti itu apa boleh buat. Bisa saja kita tempuh kalau memang itu efektif untuk bisa menekan angka terkonfirmasi di Kabupaten Luwu Timur, sehingga level Kabupaten Luwu Timur kita harapkan setelah tanggal 23 itu bisa kembali ke level yang lebih rendah sebelumnya atau level 3 atau bahkan seterusnya level 2. Itu kita harapkan. Demikian. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Indra terkait penjelasannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi terkait dengan tadi langkah-langkah persuasif yang dilakukan, karena kadang-kadang Satuan Polisi Pamong Praja ini kan menjadi salah satu garda terdepan untuk evaluasi pengawasan dalam penerapan PPKM level 4. Atau mungkin kita pernah saksikan juga mungkin Pak Indra ketika beberapa waktu lalu ada kontra antara misalkan pihak yang ditegaskan atau ditindaki dengan Satpol PP, sempat ada cekcok dan sebagainya. Mungkin langkah-langkah persuasif apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Luwu Timur? Ya, langkah-langkah yang kita lakukan tentu saja sesuai dengan edaran Mendagri, instruksi Menteri Dalam Negeri, edaran Bupati yang sudah tertuang secara teknis juga. Kita menyampaikan kepada masyarakat melalui anggota-anggota kami di lapangan yang bekerja sama dengan TNI Polri untuk sifatnya mensosialisasikan apa yang menjadi instruksi dari pemerintah pusat maupun daerah ini secara humanis, ya. Jadi kita menyampaikan, kita yang tidak memakai masker pun juga kita masih akan menyiapkan masker kalau kita memang membawa masker. Jadi upaya-upaya itu memang harus selalu kita lakukan, karena kita tahu bahwa masyarakat kita sekian lama berada dalam kondisi seperti ini, itu secara psikologis juga punya beban, ya, punya beban. Jadi janganlah kita menambah beban tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap upaya pemerintah daerah untuk bisa menekan laju pertumbuhan peningkatan COVID di daerah kita ini. Itu yang selalu kita lakukan, edukasi, sosialisasi, menghimbau secara persuasif, ya, pendekatan-pendekatan kekeluargaan, bahkan juga jika memang itu masyarakat kita tahu bahwa ada hal-hal yang sifatnya sangat-sangat sensitif seperti masalah keagamaan, ya, ibadah-ibadah keagamaan, itu kita masih soft, kita masih sangat-sangat soft dalam penerapan aturan yang ada. Di dalam level 4 ini sebenarnya sudah tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan ibadah dan lain sebagainya untuk semua agama. Tapi itu masih bisa kita lakukan dengan pendekatan dan ajakan untuk tetap beribadah tapi tetap menegakkan protokol 5M dengan memakai masker, menjaga jarak. Saya kira hal seperti itu yang selalu kita kedepankan dalam menghimbau kepada masyarakat kita agar supaya masyarakat kita mau bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena bagaimanapun juga tidak ada gunanya pemerintah daerah membuat kebijakan apapun kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat. Saya kira itu intinya di situ. Makasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Indra atas penjelasannya terkait dengan penerapan PPKM level 4 di Kabupaten Luwu Timur. Sekali lagi, Tribuners mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lonjakan angka peningkatan pasien COVID di Kabupaten Luwu Timur bisa semakin menurun dan bisa semakin tekan perkembangannya. Terima kasih sekali lagi Pak Ivan, Pak Indra. Oke. Siap. Rekan Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan Ivan, terkait dengan penerapan PPKM level 4 yang kemudian akan dilakukan sampai tanggal 23 Agustus. Apakah setelah ini kira-kira akan ada diperpanjang lagi atau selesai saja pada tanggal 23? Mungkin ada informasi, rekan Ivan? Kalau terkait perpanjangan Bung Arif ini, sepertinya pemerintah merujuk lagi kepada instruksi Mendagri apakah terkait situasi pandemi di Kabupaten Luwu Timur. Kalaupun terjadi penurunan atau melandai, kemungkinan akan ada penurunan level, baik ke level 3 atau maupun level 2. Kalau terkait perpanjangan PPKM level 4, Pemkab sendiri menunggu arahan dari pemerintah pusat. Yang jelas pemerintah dalam hal ini
aparat gabungan di lapangan terus gencar melakukan sosialisasi untuk bersama-sama menekan laju peningkatan kasus positif di Kabupaten Luwu Timur ini, Bung Arif. Baik, rekan Ivan, terima kasih atas laporannya dan kehadiran dari Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan konfirmasi langsung terkait dengan penerapan PPKM level 4 di Kabupaten Luwu Timur. Rekan Ivan, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Baik. Tribuners, demikian tadi 2 laporan langsung Jurnalis Tribun Timur dari Kabupaten Nrekang dan juga Kabupaten Luwu Timur untuk edisi Jumat 20 Agustus 2021. Saya Arifin Usman, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.